ini Pak Dadi untuk pengambilan dana yang sama Pak Wahyu, ya? Ya, Yang sama Pak Wahyu itu Bapak kan ngambil di bank, ya kan? ya, Itu ya. Pak Wahyu. Bapak bersama Pak Wahyu atau pulang sendiri-sendiri Pak? Pak Dadi. Oh, Gimana Pak? Gimana Pak? Itu kan laporan yang untuk pencairan bos tahap 1 tahun 2022 itu kan pelaporannya harus yang di tahap 2 tahun 2001 Pak. ya kan 2021. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Mari kita lanjutkan sahabat-sahabat memperdalam sedikit tentang Yosef terjebak. Gitu. Ini fokusnya ke sana dulu ya. Masalah Danu, masalah Yoris, fokusnya nanti. Ini tahap keduanya dahulu sesuai dengan keterangan potongan video saudara Dedi tadi. Cukup Aka ingin menganalisanya. Begini sahabat-sahabat Aka, kalau kita melihat Yosef dan Yoris ke TKP dan lain-lainnya itu datang ke TKP setelah terjadinya peristiwa. Bagaimana mengatakan setelah terjadinya peristiwa? Lihat keterangan dari pihak penyidik, kematiannya jam berapa. Itulah peristiwanya. Kan begitu. Cuma Yosef ini jadi bulan-bulanan karena dia datang pertama ke TKP. Coba dia pura-pura tidur. Berbeda lagi konteksnya. Mari sahabat-sahabat Aka berpikir kenapa ini Pak Yosef kok tidak berani tegas menghadapi kasus ini gitu. Danu mau dilaporkan begitu begini, Yoris bukan memfitnah lah katanya. Jadi istilahnya sudah jelas dia mengatakan papanya mengucapkan innalillahi wa rajiun, padahal dibantah sama Yosef tidak. Istrinya kedua di framing, apa ini saya berpikir kan gitu, kita wajar menganalisanya gitu karena kita tidak menganalisa tentang siapa pelakunya. Ini kan cerita-cerita mereka di publik ditambah lagi data-data yang tidak perlu disampaikan kan begitu. Jangan-jangan saya pikir ini Pak Yosef ini apa ya, terjebak dalam suatu permainan ini begitu. Duit 30 juta di TKP, uang gaji guru. Ini juga belum terjawab. Berapa muridnya? Jangan murid dulu. Gurunya di sana. Untuk berapa bulan itu kan. Begitu juga menjaga TKP atau mengambil motor juga belum terjawab. Ini simpel-simpel aja kita nggak bisa menyelesaikannya. Apalagi mau membahas pelakunya yang membutuhkan barang bukti dan alat bukti, sedangkan barang kita hanya sekedar HP dan laptop. Kan luar biasa sahabat-sahabat Aka. Lalu Aka berpikir kenapa ini ya? Kan begitu ini permasalahannya. Lalu Aka berpikir karena sudah ada isu bos, Aka berpikir begini. Apa jangan-jangan Danu, Wahyu turut serta mensejahterakan keluarga Pak Yosef? Kan begitu. Ya sejahtera kan kalau gaji Yoris sendiri 10 sampai 12 juta kan sejahtera dia. Itu dari mana kan? Ya kita menduga kan dari sekolah. Salah satunya dana bos atau BPMU. Memangnya ada lagi besar-besar selain itu? Ya silahkan saja, mari kita bahas. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Jadi bagaimana bisa Yosef ini tegas terhadap Yoris, terhadap Danu sama Wahyu. Jadi maju kena, mundur kena. Kasihan Pak Yosef. Itu bagi Aka. Itu aja, cukup kita menganalisa, nggak usah panjang-panjang sahabat-sahabat Aka. Dari mana itu duit gaji 12 juta? 10 juta. Tanya sama Wahyu, sama Danu berapa muridnya? Beranikah mereka jujur? Beranikah mereka terbuka tentang sekolah? Ya tidak berani karena mereka membantu turut serta untuk kesejahteraan keluarga Yosef. Terus Yosef bisa berbuat apa sekarang? Kan begitu analisanya. Jangan kita memframing Yosef pelaku-pelakunya. Saya sendiri tidak sampai ke sana mencari pelakunya. Hanya menganalisa jangan-jangan Yosef terjebak di dalam masalah ini. Lalu kita lihat bagaimana Yosef bisa
tegas sama Yoris. Kan begitu. Ya kita menduga dari keterangan saudara Dedi di Koin 1000 kan bos tahap 3 tahun 2021 kan yang diambil sama Wahyu itu sama Dedi. Diduga Yosef yang menerimanya karena Yoris belum bergabung sama papanya. Lalu bagaimana untuk mempertanggungjawabkan keuangan itu bila tidak dipakai untuk sekolah? Pasti minta tolong dong sama Yoris untuk membuat pelaporan siplah dan sebagainya. Ya kalau sudah saling tolong menolong ya nggak mungkin dong bisa keras. Begitu juga Yoris dikasih uang bos tahap 1 tahun 2022 bahkan duitnya dikasih. Apa itu semua sudah masuk ke sekolah? Apakah itu ada istilahnya belajar mengajar dan sebagainya? Ya, mereka saling bekerja sama di dalam ranah sekolah. Bagaimana Yosef bisa tegas? Coba kita berpikir seperti itu. Ujung-ujungnya, ya kalau Yosef sendiri di framing sih nggak masalah. Wajarlah resiko dia karena perbuatan dia. Tetapi lihat istrinya Mimin dibawa-bawa, diam dia. Mulyana dibawa-bawa, diam dia. Dia tidak berdaya sahabat-sahabat. Tapi kalau resikonya terhadap diri Yosef sendiri, bagi Aka sih nggak masalah. Kasihan yang lain-lainnya. Bagi mereka santai. Paling ancaman mau dilaporkan. Gak ada yang benar. Gak akan berani ngelaporkan. Coba berani ngelaporkan Danu. Coba itu usut si Wahyu. Mana berani. Gitu. Keras sama Yorisnya gak berani. Keras sama Yantinya gak berani. Orang Yanti istri Yoris kok. Jadi kita cukup menganalisanya seperti itu. Sahabat-sahabat Aka, kasihan yang lain-lainnya. Buat sahabat-sahabat Aka tidak memikirkan Pak Yosef kan. Biar aja Pak Yosef orang resiko dia nggak mau terang benerang, dia takut mungkin. Orang lain dibawa-bawa. Masalah mereka sendiri mereka tutup-tutupi. Kan begitu. Bagi Aka segitu sahabat-sahabat Aka. Kasihan bagi mereka yang harusnya tidak kena sangkut paut terbawa-bawa. Jadi bagi Aka ini yaitu kesalahan daripada Pak Yosef itu sendiri. Dia tidak bisa tegas. Akan minta Pak Yosef tegas ya nggak mungkin. Sama saja akan minta Danu jujur ya nggak mungkin. Begitu logikanya. Lalu kita dibuatlah seakan-akan supaya stres. Ya akan nggak mau stres. Orang Aka paling ketawa. Udah tahu kok menganalisanya. Seperti itu. Framing sana, framing sini. Orang ya diduga itu kan nggak nyambung semua itu. Mimin lah itulah. Masuklah Mulyana lah begitu gini. Aduh. Jadi ini dia gitu. Banyak kali kita ini ada kepentingan masing-masing. Teriak. Demi keadilan Bu Tuti mana? Nah, itu saja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.